Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kembali lagi bersama saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, berbicara tentang tanah suci, umroh, rasa-rasanya akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh ketidakpastian. Baru-baru ini bahkan masih sangat hangat sekali di pikiran kita semua, di telinga kita semua, bahwa Arab Saudi kembali mengeluarkan kebijakan bahwa ada kurang lebih 20 negara yang tidak boleh untuk masuk ke Saudi, ya. Di antaranya adalah Argentina, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Jerman, ada Amerika Serikat, ada Irlandia, ada Italia, ada Pakistan, Brazil, Portugal, ada Inggris, ada Turki, ada Afrika Selatan, Swedia, kemudian Swiss, ada Prancis, ada Lebanon, ada Mesir, ada India, ada Jepang, dan tentunya Indonesia. Memang di negara ASEAN ini yang berani ya secara terang-terangan begitu untuk memberangkatkan jemaah umroh ini memang Indonesia. Negara-negara tetangga masih belum berani untuk memberangkatkan jemaah umroh ke tanah suci karena memang pertimbangan dari pemerintahnya untuk tidak berangkat terlebih dahulu. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah, banyak sekali jemaah yang berangkat ke tanah suci, dan bagi mereka itu sesuatu yang menantang, berangkat umroh pada saat pandemi. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kenapa Arab Saudi kemudian mengeluarkan kebijakan yang baru ini? Artinya kebijakan yang di luar di luar perkiraan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat para penyelenggara travel ini sudah lebih giat, lebih semangat dalam mensyiarkan umroh gitu ya. Tapi kemudian baru mau semangat, mau bangkit, tapi kemudian ada peraturan baru dari Saudi bahwa Saudi melakukan lockdown kembali ya. Artinya tidak memperbolehkan beberapa negara untuk masuk ke Arab Saudi. Ya, tentunya ini sangat berpengaruh kepada proses ibadah umroh begitu. Nah, apa sesungguhnya alasan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ini? Ya, yang dampaknya terkhusus kena kepada masyarakat Indonesia, terutama jemaah umroh, gitu ya. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya dengan kasus COVID-19, di mana kalau kita tahu bahwa pada tanggal 24 Januari itu ada grup keberangkatan umroh ya dari Indonesia yang lumayan banyak sampai di Madinah, setelah karantina 3 hari kemudian di swab ya oleh pihak Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dan hasilnya cukup mencengangkan. Artinya banyak yang positif ya, banyak yang positif, sehingga jamaah yang negatif pun itu ikut karantina di Madinah. Walaupun setelah beberapa hari itu diperbolehkan ya bagi yang negatif itu untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi untuk berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu alasan Saudi kenapa kemudian menerbitkan kebijakan baru ini, ya karena Indonesia ya, terutama Indonesia, karena saya tidak ingin membahas yang negara yang lain ya, saya ingin lebih membahas Indonesia karena Indonesia ini tingkat penambahan kasus COVID baru itu sangat tajam. Bahkan di Asia ini ya masuk dalam top ya
urutan atas lah gitu untuk kasus COVID-19 gitu. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, kabar ini memang sangat tidak mengenakan, terutama bagi calon-calon jemaah umroh. Apalagi ya ada juga jamaah saya yang tanggal 10 Februari itu rencananya berangkat umroh, bahkan sudah manasik, bahkan sudah diinfokan itinerary atau jadwal perjalanan dari mulai keberangkatan ya, kemudian sampai di Madinah, sampai di Mekah, balik lagi ke tanah air, itu sudah kita sampaikan jadwalnya di saat manasik kemarin. Tapi manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menakdirkan. Jadi sikap kita yang paling baik ya sabar. Apapun yang menimpa kita, menimpa para penyelenggara ibadah umroh, menimpa calon-calon jemaah umroh, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, tadi juga sempat saya mengikuti ada bincang dari Asosiasi Ampuh ya, Aliansi Mandiri Penyelenggara Ibadah Umroh. Di sana ada Pak Umar Miski selaku praktisi umroh, kemudian ada Pak Abdul Aziz sebagai Ketua Ampuh, Ketua Umum, ada juga Pak Sekjen, Pak Haji Wawan Suhada, dan juga ada yang lain ya dari anggota Ampuh itu sendiri yang mengikuti bincang tersebut, dan poin-poinnya cukup menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari para peserta ya. Misalnya kenapa ya umroh Arab Saudi ini menerapkan kebijakan ini ya? Tentunya karena tadi sudah saya dijawab di awal bahwa karena kasus corona ini, kasus COVID-19 ini di Indonesia cukup tajam, dan oleh alasan itulah Arab Saudi kemudian memasukkan Indonesia di antara 20 negara yang lain, negara yang tidak dulu boleh masuk ke Arab Saudi ya. Seperti itu. Lalu misalnya negara lain, contoh Inggris misalnya. Inggris karena diduga di sana muncul ya atau lahir virus COVID-19 varian baru gitu ya, sehingga membuat Saudi Arabia kemudian mengeluarkan kebijakan itu ya, tidak boleh masuk dulu orang-orang yang berasal dari 20 negara ini. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, kita hanya bisa bersabar dan tetap berdoa dan husnuzon, berbaik sangka. Boleh jadi ini adalah ujian berat bagi kita semua, tetapi kita sebagai orang yang beriman tentu kita mengerti dan paham betul bahwa setelah kesulitan itu tentu ada kemudahan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita tidak mungkin ada dalam fase kesulitan terus-menerus ya. Itu pasti akan terlewati, dan kemudian kita akan menemukan masa di mana kesulitan itu hilang dan muncullah kemudahan-kemudahan. Baik, terima kasih telah menyimak video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.